Why does Pi feel so different from other blockchains? Why does utility matter? Pi feels different from other blockchains because Pi is different. When Open Network launched a year ago, I described Pi as a nonconformist, and that still holds. Pi differentiates itself in several fundamental ways. Pi never did an ICO. Pi is free to mine for accessibility. It's mobile first. Pi's mainnet blockchain is fully KYC'd. And Pi has tens of millions of verified users globally. And from the very beginning, Pi has emphasized utility. In the broader crypto community, with thousands of cryptocurrencies and digital assets, trading inevitably is a major focus. Trading mechanisms themselves, DeFi, liquidity, market infrastructure, are important areas of innovation. But beyond how trading happens, there is a more fundamental question. What are people actually trading? The problem Pi set out to solve is not just whether trading is possible or how efficiently it can occur, but much harder problem of what should be traded. If it were only about enabling trading, you could issue a large number of fake or meaningless tokens, just like many we see even on testnet. And trading could start immediately. Volumes could be high as long as people participate. But if those tokens don't map to anything real, what's the point? The hard problem is figuring out how tokens can be used in real-world applications, in commerce involving real goods and services, or how they can be used to participate meaningfully in business and production processes. That's where utility comes in. Historically, Pi has emphasized using Pi for real goods and services in local commerce and across Pi apps in the Pi browser. From e-commerce and games to social and educational applications, whether it's Pi itself or ecosystem tokens built on Pi, utility tokens need to be embedded into specific products and real usage flows, not just abstract financial mechanisms. Utility also connects with Pi's focus on KYC identity verification. Pi's fully KYC network was fundamental in preparing the blockchain for real-world assets and production processes. People sometimes ask why hackathon winning apps on Pi look so different from typical crypto projects, like dating apps or e-commerce platforms instead of purely DeFi products. That difference is intentional. Pi prioritizes applications that solve real-world problems and fulfill real-world needs, not just creations in financial mechanics. DeFi mechanisms matter only if there is real utility and production involved. It's easy to enable fast, high-volume trading. It's much harder to enable tokens to be used inside real products that support real-world innovation and economic activity. But the harder path is worth taking. We believe that only by persistently trying to solve this complex and challenging problem, how blockchain and crypto mechanisms can actually be used to facilitate real-world production, can Web3 achieve meaningful breakthroughs. This path may take more time, more grit, and it may appear different, but this is the path Pi has chosen from day one. And it's a path the broader crypto industry will eventually need to take to overcome its own challenges. This philosophy goes all the way back to Pi's original design. Pi was designed to be freely accessible, allowing anyone to mine without financial barriers or out-of-pocket costs. That design not only permitted wide distribution and inclusivity, but it also enabled network and all participants in the network to afford the patience to engage in the difficult work necessary to establish a fully functioning ecosystem predicated on utility. There are already many cryptocurrencies taking the other path. Why not try this path with Pi for free? What is the network working on now? Jadi Sobat Pionir ya, apa yang dikatakan oleh Ibu Cheng Diova nih ya, kita gambarkan dengan bahasa Indonesia yang lebih sederhana ya. Saya
ini sama aja menceritakan perjalanan Pi dari awal Pi itu diluncurkan, di mana visi dan misi daripada Pi Network itu adalah menjadikan koin Pi ke dalam aset dunia nyata, sobatku. Seperti saya pernah jelaskan di video-video saya ya, ada pernah dulu saya tunjukin di CoinMarketCap itu. Kebanyakan kripto itu nggak masuk di aset dunia nyata ya, kebanyakan kan mainnya di spekulasi di bursa aja atau di market perdagangan kripto murni gitu ya. Penjelasan di awal tadi, Cheng Jovan mengatakan bahwa Pi memang berbeda dengan kripto lain, blockchainnya berbeda dengan kripto lain, tetapi sama-sama kripto juga ya, nggak ada perbedaan. Persamaannya sama-sama kripto, perbedaannya cara penerapannya ya, dimana Pionir ya menambang itu gratis, nggak ada ICO katanya. ICO itu initial coin offering, jadi mengumpulkan dana dulu baru dilepas ke pasar. Itu biasanya terjadi di kripto-kripto sebelumnya, seperti ya Anda lihat ada beberapa kripto yang hanya Bitcoin aja yang nggak menjalankan ICO ya. Kalau macam seperti Ethereum atau apa beberapa kripto itu kan kalau nggak salah menjalankan ICO. Hampir semua kripto seperti itu sobatku. Jadi mereka founding dulu dana, mengumpulkan dana dengan target harga berapa yang akan diluncurkan di market. Di situ banyak investor yang masuk, boom dengan uang mereka gitu. Ketika nanti di market dilepas, harga bisa naik bisa turun. Pernah kejadian itu yang namanya koin Nagaya ya. Ada nggak teman-teman di sini yang pernah membeli koin Nagaya? Itu koin, salah satu koin yang hancur ya, hancur, saya rasa hancur. Kan gini, harga waktu ICO itu tinggi, hampir $5. Ketika diluncurkan di market, jeblok. Kasihan investor yang sudah bergabung sobatku, yang sudah membeli koin Nagaya sebanyak-banyak. Itulah yang terjadi. Itu yang dicegah oleh Nicholas sama Ibu Cheng Jovan. Jadi ciptakanlah Pi Network itu menambangnya gratis, nggak pungut biaya. Pi Network lagi menuju di mana koin Pi itu bisa digunakan dalam transaksi dunia nyata. Nah itu yang selama ini ya, developer kripto lain itu mau mencoba tapi selalu gagal, nggak bisa tembus. Apa yang dilakukan Pi Network ini sebuah terobosan yang belum pernah dilakukan oleh kripto lain. Nah itu perbedaannya sobatku. Yang poin kedua ya. Lalu tadi apalagi ya, selain ICO dia katakan terus menambang lewat smartphone. Menambang lewat smartphone ya itu biasanya kan menambang itu harus menggunakan mining ring atau komputer yang canggih seperti Anda lihat di belakang Anda ini, seperti ini. Minimal CPU-nya harga seperti ini, 25 juta harganya. Itu minimal, paling rendah ya. Kalau mau beli yang lebih mahal lagi ya bisa aja CPU-nya sampai harga sampai 30-an ke atas, bisa 4-5 CPU untuk menambang Bitcoin, Ethereum, Polygon dan lain-lain ya. Itu menambang gratis, tapi ya dapatnya gratis tapi biayanya itu listrik aja, listrik dan peralatan. Sedangkan Pi Network itu simple ya, cukup menggunakan handphone, kita nambang ya dapat airdropnya, lalu kita klaim setelah KYC, airdrop yang bentuk masih di penambangan itu di-convert ke Pi asli yang masuk ke wallet kita, dihitung jumlah yang bisa diklaim. Ini saya kan bicara singkat aja ya. Jangan Anda sebagai pionir ya, ini khusus teman-teman GCP nih ya, karena Anda lihat aset dunia nyata. Pi Network lagi menuju untuk transaksi hari-hari menggunakan koin Pi untuk belanja barang dan jasa seperti yang dikatakan Ibu Cheng Jovan tadi ya. Jangan Anda anggap itu kata macam si Hendra Tambani. Jadi Pi Network itu nggak ada di namanya di bursa atau on ramper, itu koin palsu. Itu yang Anda sudah tersesat ya. Tersesat. Jadi Pi tetap ada di bursa atau di transaksi perdagangan kripto pada umumnya, tetapi Pi punya satu kaki lagi untuk, ini ibaratnya berdiri dua kaki nih. Kaki yang di bursa atau di
di perdagangan kripto pada umumnya, yang kedua kaki yang di dunia nyata atau transaksi barang dan jasa. Jadi Pi mau berdiri di atas dua kaki ini, sobatku. Sedangkan kripto-kripto lain pada umumnya berdiri satu kaki aja. Sangat sulit mereka mau menciptakan aset dunia nyata atau transaksi nyata. Jadi bisa ada gambaran ya teman-teman ya. Itu yang sebenarnya yang terjadi. Jadi kita nggak bisa buang lagi bursa, on-ramper. Itu memang kenyataannya seperti itu. Harga yang di bursa, di on-ramper itu, itulah harga permulaan untuk menuju kaki yang satu lagi ini, ke dunia nyata ini. Butuh nilai standarnya berapa? Sehingga produk barang dan jasa bagi teman-teman pionir yang menjadi developer dan juga nanti perusahaan-perusahaan pihak ketiga yang masuk, mereka punya standar nilai. Ketika satu produk itu mereka jual ya, contoh satu buah handphone, mau dikenakan berapa pi pada saat mereka jual nanti. Itu sobatku. Kalau nggak ada standar nilai, itu nggak bisa itu masuk di dunia nyata, sobatku. Pak, berarti GCP juga 314159, Bang Yos, itu kan sudah ada standar nilai yang ada di kode-kode GitHub, kata si Hendra Tambani dan kaum-kaum halu di luar sana ya. Itu sudah standar nilai. Itulah kesalahpahaman kalian teman-teman GCP. Kalian boleh mengagungkan 314159, tapi kalian nggak tahu itu dari mana nilai itu. Kalian lihat dari dari hebohnya di seluruh dunia ya, karena banyak pionir yang mengikuti GCP. Ya, karena pionir yang mengikuti GCP kan rata-rata pionir yang standar otaknya itu menengah ke bawah ya. Minta maaf ya sobatku, menengah ke bawah saya katakan. Karena pikiran mereka itu hanya mau sukses instan, gak mau proses. Memang kata si Nonce, semua butuh proses. Tetapi kalau 314159 kamu itu instan, pengen langsung sukses, gak ada proses. Sedangkan yang benar itu di market sudah 2.700 sekarang. Tinggal bagaimana dia masuk dunia nyata. Kamu langsung patok harganya 5 miliar satu koin. Dari mana kamu lihat ini teman-teman GCP? Ya. Kamu lihat dari mana? Langsung lihat dari catatan tulisan. Sedangkan harga 2.700 itu dari putaran uang yang ada di market bursa. Ada investor di situ, ada pembeli, jual beli itu sehingga nilai Pi itu terbentuk di situ. Karena ada yang beli, ada yang jual, terbentuklah di perdagangan kripto itu. Nah sekarang pionir semua satu Indonesia ini, sekarang core team lagi mengerjakan bagaimana aset dunia nyata ini, bagaimana Pi Network ini dihantarkan ke dalam dunia nyata. Jadi perdagangannya bukan lagi perdagangan kripto, tetapi apa yang dikatakan Ibu Chung depan, apa yang kita akan jual katanya. Kamu mau jual hanya jual koin, jual beli koin, atau kamu mau jual produk barang dan jasa saya tukarkan dengan koin Pi. Itu yang dikatakan sama Ibu Cheng Diopan. Paham gak tadi itu videonya itu? Jadi ini saya katakan sobat pionir, Pi Network ini membuat terobosan baru di mana kebiasaan kripto pada umumnya cuma perdagangan aset, sedangkan Pi mau terapkan bagaimana aset kripto itu bisa dibarterkan dengan produk barang dan jasa. Selesai. Itu aja singkatnya. Jadi semua itu butuh proses dan pastinya harga yang di bursa itu paling pantas. Kenapa? Memiliki kapital ya, memiliki duit, ada uangnya di situ sehingga investor, pedagang, semua yang terlibat nanti yang pengen siapkan produk barang dan jasa, mereka nggak khawatir karena ketika mereka dapat koin Pi ada tempat mereka bisa tukarkan sementara. Ya, ada tempat mereka bisa cairkan koin Pi untuk putaran berikut lagi produk yang mereka akan jual. Mekanisme pasarnya berjalan dengan baik. Jadi kalau teman-teman yang ngerti perdagangan pasti bisa baca nih apa yang saya bicara dan apa yang ada di pikiran saya dan apa yang dikatakan oleh Ibu Cheng Diopan.
Jadi nggak ada nilai GCP 314159. Itu nggak ada kapitalnya ya, nggak ada mekanisme pasar. Mereka mau coba untuk membentuk mekanisme pasar ya dengan transaksi 10 juta transaksi di di blockchain itu nggak bisa karena nggak ada kapitalnya ya. Itu hanya istilahnya hanya gimmick, hanya transaksi kerugian ya. Nggak ada, itu orang yang berani siapkan produk itu dia sudah rugi, nggak mungkin dia untung. Hanya mereka nggak mau ngaku aja karena sudah terlanjur ikut komunitas GCP ya. Teman-teman yang jadi pedagang GCP, kalian tuh nggak mau ngaku. Coba kalian jujur aja kayak si Pak Taupan, terus pimpinan dari Pigatari ya, terus dan teman-teman yang dia pernah naungi dulu ya. Ada beberapa pedagang sepatu apa itu yang merugi sampai ratusan juta gara-gara pakai nilai GCP. Terus kemana koinnya mau ditukar? Gak ada tempatnya ya, gak ada tempatnya untuk bisa tukarkan ke rupiah dengan nilai GCP. Nirwana Converter. Yang ada kalian sudah dikeruk duit membernya. Untuk ke depan Anda harus ikuti yang sesuai yang ada di Beranda Pinetok dan ada di Pai Browser itu. Dan di website resmi sosial medianya Pinetok. Jangan ikut-ikut. Yang GCP itu punyanya Dorsin. Aspirasi aja. Nggak benar itu ya. Jadi teman-teman ya, saya mohon maaf. Bagi yang saya sudah kasar ya, saya sudah ngomong agak kasar kemarin-kemarin ya, Pak Gibran, mereka Hendra Tamban ya. Itu hanya untuk menyadarkan mereka ya. Tapi teman-teman yang mungkin ya rasa tersinggung dengan perkataan saya ya kalau Anda masih di GCP ya silakan Anda tersinggung. Kalau Anda sudah bukan di GCP ya saya bukan tujukan ke Anda ya. Saya tujukan ke orang-orang yang masih bebal masih ikuti GCP. Karena akan merusak diri Anda sendiri. Menyakiti hati Anda sendiri dan pikiran Anda. Lebih bagus kita realistis. Oke, sebelum saya tutup teman-teman yang mau beli koin silakan kontak nomor WA saya ya. Simpan untuk masa depan. 0812377277096 di tombol WhatsApp video ini. Sampai jumpa.